Oke, baik ya, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini, melanjutkan materi yang sudah ada sebelumnya di Bimbel PPP P3K Ruki, di mana sebelumnya itu kita sudah belajar kurang lebih ada sekitar 30-an soal yang merupakan soal umum atau sifatnya universal. Soal ini dirangkum dari kisi-kisi yang telah diajukan oleh peserta yang telah ujian sebelumnya, di mana banyak yang mengatakan bahwa saat ujian kemarin itu dia kesulitan karena soalnya cukup gampang-gampang sulit ya. Kenapa dibilang gampang? Karena sebenarnya soal itu adalah soal yang mungkin keseharian dia ketika di ruang rawat ataupun di rumah sakit, di lingkungan rumah sakit. Tetapi agak umum karena pertanyaan-pertanyaannya misalnya terkait dengan pasien safety, terkait dengan pencegahan infeksi, terkait juga dengan manajemen rumah sakit. Jadi hal-hal itu umum tetapi menjadi bagian daripada soal yang diujikan. Nah, sehingga saya berpendapat bahwa kalian harus bisa memahami dan bisa menjelaskan atau bahkan menganalisis dengan baik soal-soal tersebut biar nanti saat muncul di ujian P3K kalian, kalian bisa tetap tahu apa best answer dari jawaban tersebut. Sehingga saya bisa simpulkan juga bahwa soal ini sebenarnya masuk ke ranah kompetensi sejujurnya ya, atau kekhususan baik itu perawat ataupun bidan. Kenapa? Bidan pun mempelajari tentang manajemen pasien safety, pelajari juga tentang infeksius, pelajari juga tentang apalagi tentang mutu, tentang clinical pathway. Nah, itu juga ada. Jadi, terus terang saja, ini saya bilang gampang, tetapi ada sulit buat peserta yang mungkin tidak begitu memahami di awal terkait soal itu. Jadi, umum karena umumnya tadi, sifatnya umum, sehingga ada beberapa peserta itu dia agak kesulitan dia jawab. Yang tadinya dia sudah mereview soal-soal ujian kompetensi, pada akhirnya yang masuk itu simple soalnya, tetapi seperti ini nanti. Nah, kita lihat ya, satu soal seperti ini nomor 31. Kalian boleh langsung jawab. Silakan kalian latihan-latihan, baca dulu. Kurang lebih waktu kita kalau menjawab soal P3K itu tidak lama, hanya sekitar 45 menit, 45 detik, sorry, maaf, 45 detik. Jadi usahakan kita sudah punya jawaban. Jadi kalian bisa jawab dengan baik. Tentunya kalian harus bisa memahami soal tersebut. Misalnya kayak nomor 31 ini ya, bisa kalian lihat di situ di layar kita bahwa soal ini adalah soal terkait dengan eh, standar precaution ya. Jadi sebenarnya ini tentang tentang mutu ya. Nah, kalau soalnya seperti ini menurut kalian ini apa ini jawabannya kira-kira ya? Apa yang dimaksud dengan standar precaution dalam konteks tata tertib tenaga kesehatan di rumah sakit? Nah, apakah prosedur kebersihan dan sterilisasi yang diterapkan dalam perawatan pasien? Apakah itu prosedur pencegahan jatuh yang dilakukan oleh tenaga kesehatan? Apakah itu protokol pemberian harus diikuti oleh tenaga kesehatan? Apakah itu pemberian obat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan? Kemudian apakah itu kewajiban tenaga kesehatan untuk melapor kejadian tidak diharapkan kepada manajemen rumah sakit? Atau apakah itu prosedur pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga kesehatan di rumah sakit? Nah, menurut kalian di soal-soal seperti ini, kira-kira apa ini yang harus kita jawab duluan? Kalian bisa langsung jawab di kolom komentarnya ya. Dari soal ini kalian bisa latihan-latihan saja sebelum kita jawab bersama. Ini data fokusnya atau kata kuncinya adalah standar precaution. Nah, biasa sering sekali kalian dengar kalau kalian adalah orang yang sudah berpengalaman di rumah sakit, menunggu ujian P3K dengan pengalaman yang ada, kalian pernah dengar ini tentunya standar precaution. Nah, dalam konteks tata tertib tenaga kesehatan itu, precaution itu sebenarnya apa? Standar precaution itu. Nah, kalian boleh jawab di kolom komentar ya. Silakan. Ada yang menjawab apa A, B, C, D atau E, silakan. Tidak ada masalah. Urusan salah benar itu bisa belakangan. Intinya kita latihan dulu. Kira-kira apa nih jawabannya kalau seperti ini. Jadi soal ini soal umum ya, tetapi kalau kemudian muncul di soal ujian, kemudian seperti ini redaksinya, kalian bisa saja kesulitan nanti akan kalian jawab. Jadi sekali lagi, pahami baik-baik
data fokusnya atau kata kunci dari data itu misalnya standar precaution. Standar precaution itu apa? Apa sebenarnya dalam konteks tata tertib tenaga kesehatan? Silahkan kalian bisa langsung jawab di soalnya kira-kira apa nih jawaban kalian. Oke, ada yang sudah bisa menjawabnya? Ini soal yang umum, bisa untuk kesehatan lingkungan, bisa untuk bidan, bisa untuk perawat, farmasi, dokter. Makanya sifatnya umum. Ini yang diutarakan oleh peserta. Jadi soalnya cenderung umum, tetapi agak kesulitan dijawab. Karena sebenarnya soal ini menurut saya ya, mungkin karena kurang dari terpaparnya informasi terkait dengan pasien safety, mutu, kemudian clinical pathway, kemudian apalagi terkait dengan tata tertib seorang ASN, apa saja yang harus diperhatikan. Nah, itu semua apa pokoknya pengetahuan-pengetahuan umum yang menjadi kisi-kisi itu ada ya. Nah, kita jawab bersama ya. Kalau kalian masih belum terlalu yakin, kita jawab sama-sama. Sebenarnya prosedur terkait dengan standar precaution itu adalah prosedur kebersihan dan sterilisasi yang diterapkan dalam perawatan pasien. Itu yang harus kalian ingat. Jadi standar precaution itu adalah kebersihan, prosedur kebersihan, dan sterilisasi yang diterapkan dalam perawatan pasien. Jadi bagaimana kebersihan pasien, kebersihan tempat tidurnya, lingkungannya, sterilisasi alat yang akan digunakan, itu semua diperhatikan dalam perawatan pasien. Itu yang disebut dengan standar precaution. Nah, itu ya. Jadi perhatikan itu. Apa sih sebenarnya? Jadi prosedur kebersihan dan sterilisasi yang harus diterapkan oleh tenaga kesehatan, terutama penggunaan sarung tangan, ya. Ingat ini, masker, kacamata pelindung, terutama saat COVID kemarin itu ini sangat diperhatikan ya, penggunaan sarung tangan, masker. Makanya ini menjadi kisi-kisi soal kacamata pelindung yang apalagi itu yang level berapa itu yang pasien perlindungan pasiennya perlindungan apalagi baju hazmatnya itu pakaian pelindung kemudian serta teknik cuci tangan yang benar jadi ada 6 benar atau 5 benar intinya bisa menggunakan air yang mengalir kemudian menggunakan sabun dengan cara teknik yang sudah diajarkan. Nah, standar daripada precaution itu tujuannya adalah melindungi tenaga kesehatan dan pasien dari penularan infeksi. Nah, ini adalah bagian daripada soal pencegahan infeksi. Ingat itu ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya bukan terkait standar precaution, apa itu standar precaution, tapi tujuan daripada standar precaution, berarti tujuannya di situ adalah melindungi yang bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi pasiennya juga terlindungi dari penularan infeksi. Itu harus kalian ingat itu ya. Dan terkontaminasi misalnya awalnya pasien ini masuk karena sesak nafas. Tapi kenapa sekarang dia tiba-tiba keluar langsung flu batuk misalnya. Berarti bisa jadi itu ada infeksi nosokomial terkontaminasi dari keadaan di rumah sakit, lingkungannya, dan sebagainya. Jadi standar precaution itu tujuannya adalah melindungi tenaga kesehatan dan pasien maupun keluarganya dari penularan infeksi maupun kontaminasi. Jadi dengan menerapkan standar precaution ini, risiko dari penyebaran penyakit atau infeksi itu dapat diminimalisir sehingga terjamin keamanan dari pasien maupun keluarganya. Juga tenaga kesehatannya. Itu ingat baik-baik ya. Jadi standar precaution itu adalah prosedur kebersihan dan sterilisasi yang diterapkan dalam perawatan pasien. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, silakan kalian latihan saja dulu, dijawab satu-satu terkait dengan konflik resolution. Jadi konflik resolution. Jadi kata dasarnya saja konflik, berarti ada konflik. Resolution itu berarti mencarikan solusi dari konflik tadi. Dalam konteks tata tertib tenaga kesehatan itu di rumah sakit itu bagaimana? Apakah konflik resolution itu adalah prosedur penanganan konflik antara tenaga kesehatan dengan pasien?
apakah prosedur penanganan konflik antara tenaga kesehatan dengan keluarga pasien, jadi pasien dan keluarga pasien, atau apakah konflik resolution itu adalah kewajiban tenaga kesehatan untuk menghindari konflik dalam melayani pasien, atau kemampuan tenaga kesehatan dalam menyelesaikan konflik antara sama staf medis atau tenaga kesehatan, atau penggunaan teknik komunikasi yang efektif dalam menghindari konflik dengan pasien. Nah, silakan kalian pilih. Bisa kalian di kolom komentarnya, kalian langsung jawab di situ. Kira-kira menurut kalian jawabannya apa? Ini pertanyaan umum yang diutarakan oleh peserta sebelum nanti kita jawab soal-soal yang berkaitan dengan kekhususan yang lebih khusus lagi. Jadi pertanyaan ini boleh dikategorikan masuk ke soal P3K murni khusus kekhususan atau bidang, atau masuk ke umum dalam konteks dia adalah tenaga kesehatan. Wajib memahami pemahaman ini. Pemahaman dasar tentang pencegahan infeksi, mutu, keselamatan pasien. Nah, itu harus dia ketahui, atau pasien safety ya. Nah, silakan kita jawab bersama. Konflik resolution itu kan artinya ada konflik, kemudian kita carikan solusinya bersama. Di dalam option jawaban ini, menurut kalian itu kira-kira yang mana ini yang benar? Apakah penanganan konflik antara dengan pasien, atau penanganan konflik antara pasien dan keluarga pasien, atau tenaga kesehatan untuk menghindari konflik dengan pasien, atau seperti apa? Ada yang jawab A ya, prosedur penanganan konflik antara tenaga kesehatan dengan pasien. Coba kita lihat apakah betul. Kita lihat sama-sama ya. Jadi yang benar adalah kemampuan tenaga kesehatan dalam menyelesaikan konflik antara sesama staf medis. Ya, tolong jangan dicoret dulu, dinonaktifkan dulu ininya, note-nya. Jadi yang dimaksud dengan konflik resolution itu adalah kemampuan dari tenaga kesehatan itu kan konteksnya inilah tata tertib tenaga kesehatan ya. Jadi tentu yang kita titik beratkan ini adalah fokuskan ke tata tertib tenaga kesehatan. Ingat, tata tertib tenaga kesehatan. Jadi di situ kuncinya. Konflik resolution dan tata tertib tenaga kesehatan. Artinya tidak akan keluar dari konteks tata tertib tenaga kesehatan. Nah, option D ini menunjukkan bahwa kemampuan tenaga kesehatan dalam menyelesaikan konflik antara sesama staf medis atau tenaga kesehatan. Artinya, dia mampu untuk meredam suatu isu, wacana yang membuat perpecahan dan sebagainya, itu dia mampu meredam, mencarikan resolusi atau resolusi dari konfliknya. Apa itu? Kemampuan tenaga kesehatan dalam menyelesaikan konflik yang muncul antara staf medis, tenaga kesehatan sesama mereka. Misalnya apa dalam lingkungan rumah sakit yang kompleks. Konflik antara tenaga kesehatan itu bisa saja terjadi karena ada apa? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat pasti akan ada, lumrah terjadi di semua instansi termasuk di rumah sakit. Masalah apalagi interpersonal. Seorang tidak cocok dengan si A. Gara-gara apa? Si A itu disiplin sekali, dia hanya santai atau apa. Jadi muncul konflik interpersonal. Apalagi perbedaan profesional. Dia menganggap bahwa standar ketika dia sudah cuci tangan dan sabun itu sudah cukup. Nah, si B dia menganggap bahwa harus memakai handscoon misalnya. Itu juga adalah terkait dengan standar atau perbedaan dalam profesionalitas. Misalnya yang lain juga adalah kemampuan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik dengan sangat baik, ya, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berdampak positif. Jadi maksudnya adalah ketika konflik itu kita sudah kenali dengan baik, kita akan mengidentifikasi apa saja penyelesaiannya, mengelolanya seperti apa. Kira-kira begini analoginya ya, maksudnya begini. Kalau kemudian ada konflik, ada perpecahan di ruangan tertentu, misalnya di ruang kebidanan di FAS ya. Di situ bidan A dengan bidan B mengeluh bahwa bidan A itu tidak disiplin. Nah, ini kan akan memicu bahwa si A dan si B itu tidak harmonis kan? Apa yang terjadi kalau dia tidak harmonis? Lingkungan kerja yang diciptakan itu tidak damai, tidak tenang, tidak nyaman. Nah, itu pasti akan terjadi. Jadi tidak harmonis. Apa dampaknya lagi? Pelayanan kepada pasien dan keluarganya tidak maksimal. Kalau pelayanan kepada pasien dan keluarganya tidak maksimal, apa yang terjadi?
tidak terdapatnya kepuasan dalam pemberian pelayanan. Jadi tidak ada kepuasan pasien maupun keluarganya. Pokoknya kalau sudah tidak ada kepuasan pada pasien maupun keluarganya, jangan pernah berharap rumah sakit itu akan menjadi rumah sakit favorit. Pasti akan banyak orang yang memilih ke pelayanan di rumah sakit lain. Nah, kalau sudah tidak ada yang mendaftar dan melakukan perawatan di rumah sakit itu, proses persalinan rumah sakit itu misalnya, maka tidak akan mungkin operasional di rumah sakit itu akan berjalan dengan baik. Kalau sudah orang berbicara operasional, berarti kita akan berbicara profit. Tidak ada keuntungan yang masuk di rumah sakit itu. Jadi logika berpikirnya seperti itu ya. Jadi pahami bahwa konflik resolution ini dalam konteks tata tertib tenaga kesehatan artinya itu dilakukan dalam upaya menyelesaikan konflik antara sesama staf medis atau tenaga kesehatan yang ada. Jadi yang benar di situ adalah delta ya. Oke, next soal nomor 33. Nanti kita akan kasih ini filenya biar kalian nanti bisa pelajari ulang ya, dan recordingnya juga kita akan kasih nanti linknya. Nah, ada yang disebut dengan pasien advokasi. Nah, pasien advokasi itu dalam konteks tata tertib tenaga kesehatan itu apa sebenarnya? Dari kata pasien advokasi artinya memberikan advokasi atau perlindungan kan? Nah, itu dari kata dasarnya itu memberikan perlindungan. Kira-kira yang mana itu? Apakah kewajiban tenaga kesehatan untuk melindungi hak-hak pasien dan memperjuangkan kepentingan terbaik pasien? Apakah kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada pasien? Jadi konteks pasien advokasi. Jadi perlindungan kepada pasien. Proses komunikasi antar tenaga bukan, kewajiban tenaga kesehatan untuk menghormati privasi bukan juga, kewajiban tenaga kesehatan untuk menjaga keamanan fisik pasien di rumah sakit. Jadi yang benar di situ adalah kewajiban tenaga kesehatan untuk melindungi hak-hak pasien dan memperjuangkan kepentingan pasien. Nah, sekarang masih banyak sekali kasus, misalnya di rumah sakit kita dengar ada pasien yang misalnya tidak diberikan pelayanan yang baik, tidak diganti cairan infusnya, atau saat dilakukan pemasangan infus tidak menggunakan handscoon, kotor tangannya misalnya, pemasangan kateter terjadi ruptur sehingga terjadi perdarahan. Itu semua adalah malpraktek, itu semua adalah hal-hal yang lalai yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, kira-kira kalau itu terjadi, bisa nggak dipidanakan? Bisa. Bahkan orang bisa dipenjara gara-gara kelalaian seorang tenaga kesehatan dalam melakukan tugas pokoknya. Sehingga tugas dari yang dimaksud dengan pasien advokasi ini adalah bagaimana kewajiban nakes ini melindungi hak-hak pasien. Jadi hak dia itu harus dilindungi. Hak dia untuk apa? Mendapatkan perawatan yang baik. Saat dia melahirkan betul-betul dilayani dengan baik, tidak jutek, tidak apa, dan sebagainya. Itu hak dia. Kalian memberikan senyum kepada pasien itu adalah hak pasien untuk mendapatkan senyum dari kalian. Nah, kemudian apalagi? Kepentingannya diperjuangkan. Misalnya tadinya dia harus bisa mendapatkan 5 cairan infus, tetapi di-courting oleh rumah sakit, dia hanya dapat 3 cairan. Itu kan dia tidak sesuai dengan kepentingan yang harusnya dia dapatkan. Jadi kita harus perjuangkan. Itu yang disebut dengan pasien advokasi. Jadi pasien advokasi itu adalah melindungi hak-hak pasien dan memperjuangkan kepentingan pasien. Yang bersifat apa misalnya? Bertindak sebagai pendukung pasien, menyediakan informasi. Jadi kalau ada pasien yang bertanya, ini bagaimana suster, bagaimana ibu bidan, apakah masih lama ini? Jangan lagi bertanya-bertanya, Bu. Tidak perlu lagi bertanya lagi. Nah, itu kan tidak memberikan informasi yang baik. Memastikan pasien memiliki akses untuk perawatan yang tepat. Nah, jangan dibodoh-bodohi pasiennya atau keluarganya. Ibu, tidak perlu lagi ya dirujuk, cukup di sini saja. Kalau kalian tidak mampu atau rumah sakit itu betul-betul tidak tersedia fasilitas yang memadai dan perlu untuk dirujuk pasiennya, tidak perlu ditahan-tahan. Harus segera dirujuk. Jangan kemudian berpikir hanya untuk profit rumah sakit, sehingga tidak dirujuklah ini pasien. Artinya secara tidak langsung kita melanggar yang disebut dengan pasien advokasi. Jadi pasien advokasi di sini adalah
kita berusaha menjembatani pasien itu memiliki akses perawatan yang tepat, kemudian membantu pasien dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perawatan mereka. Dan terakhir, pasien advokasi itu juga sebenarnya melindungi privasi dan kerahasiaan pasien serta menjaga kepercayaan atau hubungan yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan. Jadi ketika ini semua sudah terjalin, maka pastilah hak-hak pasien itu akan terpenuhi dan kita akan memperjuangkan kepentingannya. Itu yang disebut dengan pasien advokasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Nah, di soal nomor 34 ini sambil kalian catat-catat hal-hal pentingnya. Tadi ada pasien advokasi, nanti kalau muncul nanti di istilah penting, kalian sudah tahu pasien advokasi itu perlindungan terhadap hak-hak daripada pasien maupun keluarganya. Atau memperjuangkan apa yang menjadi hak dia, itu advokasi, kita lindungi, advokasi. Nah, kalau medication safety, nah safety itu kan keamanan ya, medikasi. Jadi keamanan medikasi itu apa, yang mana itu? Nah, kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien, upaya untuk mencegah kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien, prosedur pemberian obat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan, kemudian kewajiban tenaga kesehatan untuk melaporkan efek samping obat. Jadi ini sebagian besar adalah terkait dengan medikasi. Kalau kita sudah berbicara medikasi, itu berarti berkaitan dengan pengobatan. Nah, kira-kira yang benar di sini yang mana? Penggunaan teknologi informasi namanya ini tidak ya. Jadi intinya medication safety adalah bagaimana upaya mencegah kesalahan dalam pemberian obat. Jadi medication safety kita berusaha semampunya ya untuk mencegah biar kita bisa memastikan bahwa obat yang dikonsumsi oleh pasien itu sesuai dengan yang diresepkan, sesuai dengan instruksi, sesuai dengan obat yang benar, rutenya benar, dan lain sebagainya. 6 benar obat itu betul-betul terpenuhi kepada pasien. Misalnya, obat yang diberikan itu adalah obat yang sesuai dengan resep. Identifikasi pasien yang benar. Tidak salah itu memberikan kepada pasien yang harusnya A, diberikan ke pasien B. Pasti fatal. Kemudian apalagi? Verifikasi obat yang benar. Apakah benar itu obatnya? Apakah obatnya antipyretik? Kenapa justru yang dibawa ini adalah analgesik misalnya? Itu sudah fatal. Ya. Kemudian apalagi? Pengawasan dosisnya. Aduh, ibu, karena ibu itu sudah dari loyo-loyo, sekarang saya kasih saja langsung 3 tablet. Itu juga fatal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan dosisnya. Kemudian apalagi? Dan hal-hal lain sebagainya yang perlu kita dokumentasikan saat kita memberikan obat. Karena medikasi itu sangat penting dan harus berdasarkan safety atau keamanan. Jadi berikan juga edukasi. Jadi kita edukasi pasiennya bahwa penggunaan obat yang benar, pengenalan terhadap efek sampingnya. Ibu sebentar itu mungkin agak ngantuk ya. Itu adalah penjelasan terkait dengan efek samping. Jangan sampai apa, sebentar pasiennya bertanya. Itu pasiennya tadi ngantuk, terus ngantuk. Oh iya Bu, itu adalah efek samping daripada obat. Obatnya telah bekerja dengan baik, dan mudah-mudahan nanti saat Ibu istirahat atau tidur, saat bangun kembali itu bisa menjadi lebih baik keadaan. Itu jadi kita harus jelaskan seperti itu kepada pasien dan keluarganya biar tidak bertanya-tanya. Jadi tujuannya adalah meminimalisir atau meminimalkan risiko kesalahan dan penggunaan obat. Jadi itu ya. Tujuannya apa? Keamanan buat pasien. Pasien itu merasa terlindungi, ya, itu yang utama. Jadi sekali lagi, medication safety itu adalah upaya untuk mencegah kesalahan dalam pemberian obat. Ingat itu ya, kalau nanti ada di soal medication safety, terutama berbicara tentang medication safety dalam tenaga kesehatan, berarti itu adalah bagaimana upaya dari tenaga kesehatan itu memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam pemberian obat. Itulah yang disebut dengan medication safety. Oke. Next, soal nomor 35. Nah, ini adalah electronic health record atau terkait dengan pendokumentasian dalam pelayanan kesehatan ataupun keperawatan. Sekarang sudah dengar sekali, rekam medisnya sudah berbasis elektronik. Pasti dengar itu ya.
Ini soal ini yang bikin puyeng peserta sebelumnya ya. Jadi ada soal terkait dengan dokumentasi, terutama dokumentasi keperawatan ya, yang berkaitan dengan elektronik atau pendokumentasian komputerisasi. Jadi di rekam medis itu yang dilaporkan, yang didokumentasikan itu apa, yang bagaimana? Ini soalnya, seperti yang ada sekarang. Kira-kira electronic health record itu berarti merecord atau mendokumentasikan semua yang berkaitan dengan catatan pasien, semua yang berkaitan dengan asuhan keperawatan ataupun kebidanan kepada pasien. Jadi di situ ada klaim nanti kegiatan dilakukan oleh perawat maupun bidan, jadi atau tenaga kesehatan lain. Jadi tidak ada simpang siur, datanya akurat. Itu adalah electronic health record. Nah, kira-kira di option jawabannya yang mana yang benar? Apakah sistem komunikasi antara tenaga kesehatan, sistem pengarsipan dokumen medis, apakah sistem identifikasi pasien, manajemen inventaris obat, pengumpulan penyimpanan data medis pasien dengan elektronik. Betul ya. Jadi jawabannya di sini adalah E ya. Jadi ingat, kadangkala dia tidak disebut electronic health record atau EHR, kadangkala disebut dengan rekam medis elektronik. Nah, ingat itu ya, kalau disebut rekam medis elektronik atau komputerisasi rekam medis. Artinya itu mengumpulkan, kemudian menyimpan data medis atau rekam medis itu secara digital atau elektronik. Sekarang malah lebih canggih lagi. Sistem digital, misalnya kita bisa mengaksesnya. Apa sih tujuannya? Beda. Jadi saya jelaskan ya. Ada yang manual, ada yang elektronik. Ini kalian bisa menjadi pemahaman umum buat kalian nanti ya. Misalnya nanti bukan tentang pertanyaan ini, tapi kalian paham nanti bahwa itu adalah komputerisasi dalam pendokumentasian. Jadi misalnya ada yang manual, ada yang elektronik. Yang manual yang bagaimana? Itu kalau bidan, perawat, masih menulis tidak di catatan perkembangan pasien? Masih kan? Menulis tentang apa tindakannya, kemudian apa implementasinya, apa evaluasinya. Itu kan masih menulis semua. Tapi kalau electronic health record, sebenarnya justru kita sudah menggunakan komputer atau elektronik. Jadi tinggal di checklist itu kayak membawa tablet, itu kalau sudah maju mungkin suatu rumah sakit, itu yang tinggal di checklist. Tinggal ditandai, tinggal diklik di mouse-nya. Ini sudah dilakukan. Apa tujuannya? Biar ketika nanti si A yang sistemnya lama itu, yang masih lama, manual tadi, tulisan dari kalian kan tidak semua orang bisa membacanya dengan baik. Tapi kalau tulisan itu yang sudah ada di komputer, itu bisa dibaca dengan baik. Kenapa? Karena sudah jelas secara tulisan, ini kan tulisan komputer yang di layar sekarang. Ini kita semua bisa membaca, tapi belum tentu si A, kalau saya tunjuk, tolong tulis nomornya A, B, C, sampai D. Ada nggak yang bisa membacanya semuanya? Belum tentu, tidak menjamin. Tapi kalau sudah jaminan dari tulisan komputer, pasti orang sudah bisa membacanya dengan baik. Itu salah satu perbedaannya. Jadi, interpretasinya itu bisa sama. Satu. Yang kedua, data itu bisa tersimpan dengan rapi. Kalau di rekam medis dulu kan kita melihat tumpukan yang banyak itu di rekam medis. Bahkan ada yang hilang, ada yang robek. Iya kan? Ada yang apa lagi misalnya? Ada yang hilang datanya. Nah, dan seterusnya. Itu artinya apa? Ada ketidakamanan dari data rekam medis itu. Tapi kalau tersimpan di big data, di data yang ada ini, itu akan bisa dilihat kembali, bisa diakses ulang. Oh, ini datanya tadi. Jadi dia tidak hilang. Ya, itu salah satu keunggulan daripada electronic health record ini. Kalau nanti suatu saat 5-10 tahun ke depan, orang perawat bidan sudah hanya membawa tablet di depan pasien, berarti kemajuan dari perawatan itu semakin baik. Oke. Bahkan mungkin akan banyak nanti yang diganti oleh robot dan sebagainya ya, tugas daripada bidan maupun perawat. Tetapi karena itu sifatnya robot itu tidak mampu menggantikan perasaan. Jadi mereka tidak punya perasaan. Tapi manusia salah satu keunggulannya adalah dia memiliki perasaan. Oke, apa yang dimaksud dengan telemedicine? Nah, ini salah satu hal yang diungkapkan oleh peserta, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan telemedicine. Itu adalah bagian daripada solusi
yang ditawarkan oleh pemerintah saat ini untuk menjangkau daerah-daerah yang terpelosok. Secara akses itu kurang dan tidak bisa digapai untuk mendapatkan pelayanan informasi. Makanya diberikan terobosan telemedicine. Tujuannya itu, jadi telemedicine itu menghubungkan orang dari satu kampung, dari satu ke rumah sakit, dengan hanya tatapan layar bisa. Dengan hanya video call, itu telemedicine semua. Jadi dokter itu tidak datang langsung di kampungnya, di pulau itu, tetapi dia tinggal melakukan telemedicine. Salah satu syaratnya ya tentu saja adalah jaringan yang mendukung. Itu pasti harus ada. Nah, kalau kayak begini kira-kira yang mana ini? Apakah sistem pendaftaran pasien secara online, manajemen janji temu pasien melalui platform digital, konsultasi medis jarak jauh melalui teknik komunikasi. Ini kalian sudah bisa menjawab ya, pembayaran tagihan bukan, pelaporan kejadian tidak diharapkan bukan juga ya. Jadi kalau bukan A, B, dan C. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Jadi C ya, sudah jelas sekali. Di situ adalah sistem konsultasi medis jarak jauh melalui teknologi komunikasi. Nah, ke depan nanti itu seperti itu. Jadi, mudah-mudahan nanti kalau masuk di soal, kalian sudah bisa tahu, walaupun pertanyaannya mungkin tidak semirip ini, tetapi kalian memahami bahwa telemedicine itu tujuannya adalah mendekatkan yang jauh, jadi dan tentu saja membuat pelayanan itu akan semakin mudah diakses. Tapi satu syaratnya harus tersedia jaringan komunikasi yang baik. Terutama penyedia jaringan itu harus kuat jaringannya. Kalau daerah-daerah terpencil, itu belum merata secara jaringan. Itu hambatannya sebenarnya ya. Tetapi dari sisi keunggulan ini akan sangat baik sekali. Jadi orang bisa berbicara melalui teknologi komunikasi, konsultasinya tidak mesti datang, berbasis telepon pintar atau Android bisa. Kemudian adanya telemedicine ini adalah eh, pasien itu tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama dengan dokter untuk bisa berkomunikasi, tapi melalui video call dia perlihatkan kepalanya, perlihatkan tangannya, dokter ini tangan saya masih ada yang apa, misalnya itu bisa dilihat wajahnya dan sebagainya. Ya. Oke. Oke. Next, jadi sistem telemedicine adalah sistem konsultasi medis jarak jauh melalui teknologi komunikasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 37 ya. Masih ada 3 soal lagi sebelum kita istirahat. Kita lanjut nanti besok ya. Clinical Decision Support System. Nah, jadi apa itu Clinical Decision Support System? Ini masih bagian daripada teknologi tadi ya. Jadi di pertanyaan-pertanyaan kalian itu bisa nanti kalian catat ada terkait dengan sistem informasi teknologi atau IT akan ada. Jadi itu berkaitan dengan pertanyaan sistem informasi. Jadi tenaga kesehatan itu harus update ya. Harus update. Ada sekarang aplikasi dari yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu apa, Satu Sehat ya, Satu Sehat kalau nggak salah, yang bisa di-download di Play Store. Itu juga ada terobosan untuk meningkatkan sistem daripada informasi kesehatan ini ya. Nah, apa itu terkait dengan Clinical Decision Support System dalam konteks sistem informasi teknologi? Apakah manajemen stok obat atau alat medis rumah sakit, ataukah pendukung pengambilan keputusan medis berdasarkan data dan algoritma, sistem pengelolaan jadwal dan petugas? Ini saya kayaknya lebih khusus ya. Jadi jawabannya adalah sistem pendukung pengambilan keputusan medis berdasarkan data dan algoritma. Jadi sebenarnya kalau Clinical Decision Support System ini CEDSS sebenarnya lebih kepada eh, algoritmanya ya, codingnya, kode-kode daripada datanya. Jadi seperti itu. Mungkin ini lebih khusus sekali ya. Jadi sepertinya kalian harus cukup memahami saja bahwa ada telemedicine, ada sistem informasi untuk mempercepat pendokumentasian dengan electronic health record. Jadi seperti itu. Itu nanti bisa kalian lihat kembali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 38. Ini juga masih sama, pertanyaannya terkait dengan sistem informasi, picture, receiving, and communication system. Jadi ini lebih kepada gambar ya, penerimaan gambar. Achieving itu penerimaan gambar.
Nah, kira-kira ada nggak yang mendukung? Jadi kalau kalian sudah kesulitan menjawab, istilah asingnya saja yang kalian artikan. Jadi ini gambar, komunikasi gambar ya, atau penerimaan gambar. Apakah ini pendukung stok obat? Sepertinya tidak. Mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data dan algoritma, penyimpanan pengelolaan gambar. Sepertinya ini ya, pengelolaan gambar medis, pelaporan data statistik, dan lainnya. Sepertinya jawabannya itu Charlie. Betul ya. Jadi penyimpanan dan pengelolaan gambar medis secara digital. Jadi tujuannya adalah pembacaan ya tadi, bahwa tenaga kesehatan itu bisa mampu mengakses, mengelola berbagai macam jenis gambar medisnya, mulai dari algoritmanya. Kemudian apalagi sistem radiologinya, CT scan, MRI-nya, dan sejenisnya. Jadi dapat disimpan, kemudian dapat dikelola baik gambar tersebut secara digital. Itu ya, jadi dari kata-kata seperti ini, picture, receiving, and communication system. Jadi ini kata-kata dari sistem informasi ya, terutama dalam pendokumentasian elektronik health record. Oke, kita lanjut ke soal nomor 39, Health Information Exchange. Nah, ini kira-kira dalam konteks sistem informasi ini apa? Jadi, Health Information Exchange. Jadi ada pertukaran informasi ya. Ada nggak itu kata-kata seperti itu? Coba kita lihat. Manajemen stok obat, alat medis di rumah sakit, pendukung pengambilan keputusan berdasarkan data dan algoritma, penyimpanan pengelolaan gambar, pertukaran. Kayaknya ini, pertukaran informasi tenaga kesehatan penyedia layanan kesehatan, pertukaran informasi kesehatan antara berbagai penyedia. Hanya jawaban D dengan E ini sama ya, jadi sama saja. Sistem pertukaran informasi dan kesehatan antara berbagai penyedia layanan kesehatan. Oke, jadi ini yang kalian harus ketahui ya. Jadi sekali lagi dalam sistem informasi itu ada namanya pertukaran informasi. Tapi harus dihati-hati karena jangan sampai dihack datanya atau misalnya data itu tersebar ke berbagai macam platform, itu juga akan mengganggu keamanan data. Kenapa kalau mengganggu keamanan data? Pasti akan tersebar ke orang. Data itu bisa dimanipulasi, data itu bisa disalahgunakan. Makanya hati-hati orang mengupload KTP, nomor induk KTP, itu hati-hati. Apa tujuannya? Jangan sampai disalahgunakan orang. Dilakukan untuk pinjaman online. Itu kan berbahaya. Nah, salah satunya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Apa yang dimaksud dengan barcode medication administration? Nah, ini barcode-nya ya. Barcode dalam medikasi. Nah, kira-kira itu sistem manajemen stok obat dan alat medis rumah sakit, apakah sistem identifikasi pasien berdasarkan data biometrik, sistem pemberian obat yang menggunakan sistem barcode. Nah, sepertinya ini Charlie ya, menggunakan barcode ya, jadi kata-kata barcode-nya. Jadi sistem pemberian penggunaan menggunakan sistem barcode yang mengurangi kesalahan pemberian obat. Jadi sekarang itu kalian lihat ya, ada tanda tangan dari kementerian. Aduh, siapa yang coret ini? Tanda tangan dari kementerian itu dia sudah di sistem barcode kalau kalian pernah lihat. Jadi dia hanya barcode itu yang di-scan. Sama dengan STR-nya juga. Sekarang itu sudah ada sistem barcode-nya. Jadi orang tidak mungkin memasukkan tanda tangan tetapi langsung di sistem barcode-nya. Kalau itu tidak sesuai pasti tertolak oleh scanningnya. Jadi itu adalah bagian daripada barcode medication administration. Jadi di rumah sakit itu mulai diterapkan seperti itu. Apa tujuannya? Tidak disalahgunakan oleh orang lain. Sangat marak sekali sekarang. Tiba-tiba yang tadinya tidak ada utangnya dipinjol. Kenapa? Karena barcode-nya tadi salah satunya disalahgunakan NIK-nya atau nomor induknya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa memahami bahwa barcode medication administration itu salah satunya adalah memang diterapkan di rumah sakit. Oke, saya kira itu dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Cukup sekian, nanti kita akan lanjutkan lagi besok. Semangat semuanya, semoga semua bisa lulus pada ujian P3K-nya. Nanti kita request semua, kita mau latihan tryout dulu, atau kita mau bahas nanti kalian bisa diskusi di grup ya. Kita mau langsung bahas soal kekhususan bidang yang lebih detail lagi, atau kita nanti bahas manajerial, kemampuan sosial kultural, atau wawancara. Saya kira itu soalnya tidak terlalu banyak sih sebenarnya ya, tetapi kita harus memahaminya juga. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya sudah record dan nanti kalian yang mungkin ketinggalan kelas
bisa ikut nanti menonton kembali, melihat dan menyimak penjelasan saya hari ini ya. Terima kasih banyak, saya doakan semua lulus menjadi ASN jalur P3K. Amin ya robbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sampai ketemu lagi besok insya Allah. Mudah-mudahan semangat lulus semuanya. Amin ya.